Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Atunayyiroh dari Program Studi Matematika dengan NIM 2244201011. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya dengan judul Analisis Multivariat terhadap Pola Produksi Bawang Merah dan Cabai Keriting di Kabupaten Blitar tahun 2023. Yang pertama kita akan bahas tentang daftar isi. Itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, analisis data, serta penutup. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang latar belakang. Jadi, pertanian merupakan sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi lahan subur dan iklim yang mendukung kegiatan bercocok tanam, seperti di Kabupaten Blitar ini. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Jawa Timur yang memiliki produksi pertanian yang cukup beragam, khususnya pada sektor hortikultura. Dua komoditas hortikultura yang cukup menonjol di wilayah ini adalah bawang merah dan cabai keriting. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dilakukan analisis multivariat terhadap data produksi bawang merah dan cabai keriting di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar pada tahun 2023, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola dan perbedaan produksi antar wilayah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan produksi bawang merah dan cabai keriting antar kecamatan di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 secara simultan menggunakan metode analisis multivariat. Untuk masalah yang pertama itu apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam produksi bawang merah dan cabai keriting di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Blitar pada tahun 2023. Kemudian untuk masalah yang kedua itu bagaimana pola distribusi produksi bawang merah dan cabai keriting di masing-masing kecamatan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan produksi bawang merah dan cabai keriting antar kecamatan di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 secara simultan menggunakan metode analisis multivariat. Yang pertama itu kita akan menganalisis pola distribusi dan karakteristik produksi bawang merah dan cabai keriting di setiap kecamatan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi efektivitas penggunaan metode MANOVA dalam mengkaji hubungan dan perbedaan antar variabel produksi hortikultura. Kemudian akan menilai informasi statistik yang komprehensif sebagai dasar dalam pengamatan kebijakan pengembangan pertanian, khususnya komoditas bawang merah dan cabai keriting yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat penelitian. Untuk manfaat yang pertama, itu untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan penerapan metode analisis multivariat, khususnya MANOVA dalam bidang pertanian, khususnya dalam menganalisis data produksi tanaman hortikultura seperti bawang merah dan cabai keriting. Kemudian untuk manfaat yang kedua itu untuk memberikan gambaran tentang potensi dan tantangan produksi di wilayah masing-masing, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi budidaya, diversifikasi tanaman, dan peningkatan efisiensi produksi. Selanjutnya akan bahas tentang kajian pustaka. Itu nanti akan bahas tentang literatur, yaitu mengenai produksi hortikultura di Indonesia. Yang kedua itu mengenai bawang merah dan cabai keriting sebagai komoditas unggulan. Yang ketiga analisis multivariat atau MANOVA. Di sini saya akan bahas mengenai hipotesis. Ya, hipotesis dibagi menjadi dua, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol itu membahas bahwa di dalam laporan penelitian tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam produksi bawang merah dan cabai keriting antar kecamatan di Kabupaten Blitar pada tahun 2023. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, itu terdapat perbedaan yang signifikan dalam produksi bawang merah dan cabai keriting antar kecamatan di Kabupaten Blitar pada tahun 2023.
kemudian masuk ke dalam metodologi penelitian. Bahwa penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis multivariat, khususnya MANOVA. Untuk menguji perbedaan produksi bawang merah dan cabai keriting antar kecamatan Kabupaten Blitar, data yang digunakan ini saya dapat dari data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar tahun 2023 yang mencakup 22 kecamatan sebagai populasinya. Nah, untuk kecamatannya itu yang pertama ada Kecamatan Bakung, kedua Wonotirto, 3 Bangurejo, 4 Wates, 5 Binangun, 6 Sutojayan, 7 Kademangan, 8 Kanigoro, 9 Talun, 10 Selopuro, 11 Kesamben, 12 Selorejo, 13 Doko, 14 Ulingi, 15 Gandusari, 16 Garum, 17 Nglegok, 18 Sanankulon, 19 Ponggo, 20 Serengat, 21 Wonodadi, dan 22 itu Udanawo. Dari data yang saya dapatkan, saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, sehingga mendapatkan hasil deskriptif statistik dengan penjabaran bahwa dalam proses ini itu menggunakan algoritma MANOVA yang menggambarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap data produksi bawang merah dan cabai keriting di Kabupaten Blitar. Diperoleh gambaran umum mengenai sebaran nilai produksi di 22 kecamatan pada tahun 2023. Produksi bawang merah menunjukkan nilai minimum sebesar 80 kuintal dan maksimum itu sebesar 810 kuintal dengan nilai rata-rata itu sebesar 268,59 kuintal. Simpangan baku atau standard deviation dari produksi bawang merah adalah sebesar 129,880 yang menunjukkan tingkat variasi produksi yang sedang antar kecamatan. Sementara itu, produksi cabai keriting menunjukkan nilai minimum sebesar 100 kuintal dan nilai maksimumnya itu mencapai 959 kuintal. Dan rata-rata produksi cabai keriting itu sebesar 452,59 kuintal dengan nilai simpangan baku sebesar 273,405. Nilai simpangan baku yang lebih besar pada cabai keriting mengindikasikan bahwa terdapat variasi produksi yang cukup tinggi antar kecamatan di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, dari hasil multivariate test, secara rincinya bahwa nilai PILIS sebesar 0,864 menunjukkan proporsi variasi yang dijelaskan oleh model multivariat yang tergolong tinggi. Nilai Wilks lambda sebesar 0,136 juga mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi dalam data dijelaskan oleh perbedaan kelompok atau model. Karena semakin kecil nilai Wilks lambda, maka semakin besar kontribusi model terhadap variasi data. Sementara itu, Hotelling Trace dan Royler-Gesrod masing-masing memiliki nilai sebesar 6,345 dan keduanya menghasilkan nilai F sebesar 63,454 dengan derajat bebas atau hipotesisnya itu sama dengan 2 dan DF error-nya itu sama dengan 20 yang juga signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pola produksi bawang merah dan cabai keriting di Kabupaten Blitar itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu secara simultan dan signifikan. Hasil uji ini memperkuat justifikasi bahwa pendekatan analisis multivariat yang digunakan tepat dan mampu menangkap hubungan antar variabel secara komprehensif. Nah, dari hasil yang diharapkan dari penelitian ini itu menunjukkan adanya variasi produksi yang nyata antar kecamatan yang selaras dengan hasil analisis statistik, deskriptif, dan uji MANOVA sebelumnya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti luas lahan, kesuburan tanah, teknologi budidaya yang digunakan, serta kebijakan pengembangan komoditas unggulan di masing-masing kecamatan. Visualisasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung bahwa pendekatan analisis multivariat yang digunakan dalam penelitian ini tepat
untuk menjelaskan ketimpangan dan karakteristik produksi hortikultura di Kabupaten Blitar. Nah, sekian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.